Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan bumi, dunia, seisinya ini untuk manusia. Tapi manusia tidak diciptakan untuk dunia ini. Manusia hanya tinggal sementara di dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal yang seutuhnya, tapi tempat meninggal manusia. Manusia dilahirkan nanti akan meninggal di dunia ini. Sekaya apapun dia hidup di muka bumi ini, dia nanti akan tinggalkan kekayaannya. Semiskin apapun dia tinggal di muka bumi ini, nanti dia juga tinggalkan kemiskinannya. Apa yang dia bawa nanti? Yang dia bawa hanya dua perkara saja, iman dan amal soleh. Jika kita nanti membawa iman yang bagus, iman yang sempurna, amal soleh yang banyak, maka kita menjadi orang yang bahagia yang selama-lamanya, orang yang sukses yang selama-lamanya. Tapi walaupun hidup di muka bumi ini, hidup di dunia ini, kita menjadi orang yang kaya raya, tapi manakala mati tidak membawa iman yang sempurna, tidak membawa amal soleh yang banyak, maka nanti hidup selanjutnya kita menjadi orang yang paling miskin. Kasihan, bahkan masuk neraka sengsara yang selama-lamanya. Maka kehidupan di muka bumi ini yang paling penting itu memperbaiki iman dan amal soleh kita. Senantiasa memperbaiki iman kita dan amal soleh kita hari-hari, setiap saat, setiap waktu. Dua perkara ini yang harus kita pikirkan, karena iman dan amal soleh ini yang mewakili agama. Jadi agama ini puncaknya itu untuk memperbaiki iman dan amal soleh manusia. Agama ini harus kita letakkan ke tempat yang paling tinggi untuk tujuan yang paling utama. Kemudian dunia itu menjadi tujuan yang kedua saja, bahkan bukan tujuan tapi keperluan saja. Keperluan saja untuk menyokong kehidupan akhirat kelak. Contoh, seorang memelihara kambing, keperluannya ini memelihara kambing. Maksud tujuannya apa? Untuk hasilnya nanti untuk digunakan menghidupi anak istrinya. Bener enggak? Memelihara kambing, hasilnya nanti untuk menghidupi anak istrinya. Ini pikiran yang waras itu seperti ini. Oke. Nah, maka manakala ada anaknya sakit atau istrinya yang sakit, kambingnya dijual untuk mengobati anaknya. Benar enggak? Jadi kambingnya dijual, hasilnya digunakan untuk mengobati anaknya, untuk berobat. Ini pikiran yang waras, pikiran yang betul. Tapi kalau ada orang memelihara kambing, kambingnya sakit, anaknya dijual untuk mengobati kambingnya, ini gimana? Ini orang yang tidak waras. Jadi menjual anak untuk mengobati kambing yang sakit, ini keliru. Begitu juga kalau kita ini melihat orang-orang ini, harusnya kalau agamanya tidak sehat, imannya tidak sehat, amal solehnya kurang, maka dia harus ridho, mengikhlaskan sedikit hartanya untuk nyokong agamanya. Begitu. Tapi orang-orang sekarang terbalik, karena ekonominya sedang susah, ekonominya sedang sulit, agamanya ditinggalkan untuk memperjuangkan ekonominya. Ini orang yang kedua tadi, orang yang kurang waras itu tadi. Jadi kita bagaimana berpikir itu yang jelas, yang waras. Kalau kita ini, agama kita ini, di dalam hati kita ini, iman kita, amal soleh kita ini menurun, maka kita sedikit, kita geser, kesibukan dunia kita ini kita geser. Karena kesibukan dunia itulah yang akan menjadikan
iman kita ini menurun, amal kita ini menurun. Coba kalau kita ini berdagang, buka toko katakanlah, buka toko. Kira-kira itu nek pas waktu maghrib itu rame, jenengan wani nutup atau tetap dibuka? Tetap buka, mengalahkan iman, mengalahkan amal agama, gitu. Nabi ini kalau terus-menerus terjadi seperti ini, lama-lama jenengan tidak sholat maghrib. Lama-lama tidak sholat maghrib. Nah, maka yang benar ini, apa tadi, kambingnya dijual untuk mengobati anaknya. Tutup tokonya dulu untuk mengobati agamanya. Sholat dulu, selesaikan tugas kita pada Allah, baru nanti buka lagi, tidak apa-apa. Allah ini kuasa mendatangkan rezeki siang, Allah kuasa mendatangkan rezeki malam, Allah kuasa mendatangkan rezeki pagi hari. Yang mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita ini menutup warung bukan menolak rezeki, tapi mendatangi yang memberi rezeki. Kadang-kala kita ini sok salah. Andaikan ada kiriman wesel, zaman dulu belum ada transfer ke ATM, adanya wesel. Wesel itu duit lewat kartu pos, gampangannya gitu, duit lewat kartu pos. Lah kalau ada orang itu kirim wesel, misalkan Bu Riyati ini kirim wesel ke saya, kemudian lewat pos kan, yang datang itu kan Pak Pos, ya, petugas pos. Dia datang, Mas ini ada wesel ini 500.000. Alhamdulillah, senang sekali saya subyo itu Pak Pos itu. Saya suruh makan, saya berterima kasih sekali pada Pak Pos itu. Seolah-olah apa yang memberi duit itu Pak Pos itu. Salah apa benar? Salah kan? Sementara kita ini seperti itu. Manakala warung kita bagus, usaha kita baik, pertanian kita baik, maka kita ini subyo pertanian kita, subyo perdagangan kita agung-agungkan usaha kita lupa kepada yang memberi, siapa? Allah. Begitu juga tadi, saya lupa siapa yang memberi hakikatnya? Bu Riyati, gitu. Padahal apa? Keliru nih saya ngagung-agungnya Pak Pos itu petugas saja, petugas yang diberi mandat saja. Nah, tidak ada kaitannya kebaikan Bu Riyati dengan Pak Pos tadi, tidak ada kaitannya, ya. Jadi rezeki saya itu tadi, duit tadi tidak ada kaitannya dengan Pak Pos. Nah, keliru kalau saya mengagung-agungkan Pak Pos itu. Kalau sampai Bu Riyati ini sakit hati, bulan depan tidak kirim lagi kan. Nah, begitu juga kalau jenengan ini terlalu mengagungkan perkebunannya, terlalu mengagungkan pertaniannya, terlalu mengagungkan perdagangannya, nanti kalau Allah tidak senang, tidak dikirim lagi laik. Maka kita ini harus berani sedikit menutup, menggeser, menghentikan, menunda usaha kita untuk mendatangi siapa yang memberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham nggih? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing pada tanglet.